Dan pagi ini kita akan belajar tentang kalimat yang berikutnya dari tema bulan ini. Guide your heart. Jaga hatimu. Tugas menjaga hati bukanlah tugas tetanggamu. Bilang tugas tetangga, bukan tugas tetangga. Dia kok baking sakit kepala pak kita pastor. Apalagi kalau kita sifat dia sorong setengah meter. Dia baking tapi hati gundah gulana. Biar komang kita so bertobat pastor. Kalau komang Alkitab bilang kan kalau ada sorong patok itu masalah. Jadi tetangga bikin kita hati galau. Tugas menjaga hati bukan tugas tetanggamu. Tetapi tugas menjaga hati adalah tugasmu sendiri. Tugas saya sendiri. Jika hati kita dijaga, maka hati kita akan membawa kita kepada kehidupan. Jikalau kita menjaga hati kita, maka hati kita akan membawa kita kepada kehidupan. Jika hati kita bermasalah, maka dia akan menimbulkan masalah-masalah yang lain di dalam organ tubuh kita. Saya dengar kalau ada masalah hati, gagal fungsi hati, dia mesti cuci darah setiap tiga hari ya. Ginjal. Kok dia ada sesuatu yang salah, dia mesti cuci darah ya, ginjal ya. Dan saudara, kalau kita punya hati tidak dijaga, maka dia akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Dan pagi ini saya tidak akan berbicara tentang hati kita secara fisik. Tetapi saya akan berbicara tentang hati yang dimaksud oleh Alkitab. Hati yang dimaksud dengan Alkitab. Apa yang dimaksud di dalam Alkitab? Pengertian hati yang dimaksud di dalam Alkitab. Mari kita lihat dulu saudara. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Lukas pasal yang ke-6 ayat 45 berkata demikian. Lukas pasal yang ke-6 ayat 45 berkata demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Alkitab menyatakan bahwa hatilah pusat kehidupan kita. Karena dari situ terpancar kehidupan dari hati kita. Engkau baik atau jahat itu tergantung dari hatimu. Engkau akan dibawa kepada kehidupan atau kematian itu tergantung dari hatimu. Secara alkitabiah hati dapat dilihat sebagai berisi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak seseorang. Mari kita lihat dulu. Hati adalah pusat intelektual. Karena sekarang ada banyak ayat di sini, ayat referensi. Jadi kalau saudara mau catat, saudara bisa mencatatnya atau saudara bisa juga mengulang video ini, rekaman ini di YouTube kita akan ada. Jadi saya akan memberikan referensi. Menurut Alkitab, hati adalah pusat intelektual. Orang sadar atau insaf akan sesuatu di dalam hati mereka. Terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Orang berdoa di dalam hati, 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 13. Orang merenung di dalam hati, Mazmur pasal yang ke-19 ayat 14. Orang menyimpan firman Tuhan, firman Allah di dalam hatinya, Mazmur 119 ayat yang ke-11. Orang merencanakan sesuatu di dalam hatinya, Mazmur 140 ayat yang ketiga. Orang menyimpan kata-kata di dalam hatinya, Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-21. Orang berpikir di dalam hatinya, Markus 2 ayat yang ke-8. Orang ragu di dalam hatinya, Markus pasal yang ke-11 ayat 23.
Orang merenungkan di dalam hatinya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-19. Orang percaya di dalam hatinya. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Dan orang menyanyi, ternyata orang menyanyi di dalam hatinya. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Semua kegiatan hati ini terutama adalah hal-hal yang menyangkut dengan pikiran, intelektual kita. Dan juga Alkitab berkata bahwa hati adalah pusat perasaan. Hati adalah pusat perasaan. Alkitab berbicara tentang hati yang gembira. Keluaran pasal yang keempat ayat 14. Hati yang mengasihi. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Hati yang takut. Yosua pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Hati yang berani. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14. Hati yang bertobat. Mazmur pasal yang ke-27 ayat 14. Hati yang bertobat, Mazmur 51 ayat 19. Hati yang khawatir, Amsal pasal yang ke-12 ayat 25. Hati yang marah, Amsal 19 ayat yang ketiga. Hati yang hidup kembali, Yesaya 57 ayat 15. Hati yang menderita, Yeremia 4 ayat 19 dan Roma 9 ayat 2. Hati yang senang, Yeremia 15 ayat 16. Hati yang berduka cita, Ratapan 2 ayat 18. Hati yang rendah, Matius 11 ayat 29. Hati yang berkobar-kobar atau semangat, Lukas pasal yang ke-24 ayat 32. Dan hati yang susah, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Semua bagian ini terutama bersifat emosional. Ternyata Alkitab juga menjelaskan bahwa emosi kita juga, hati kita juga adalah emosi kita. Yang ketiga, Alkitab juga menjelaskan bahwa hati adalah pusat kehendak manusia. Hati adalah pusat kehendak manusia. Kalau kita membaca di dalam Alkitab mengenai hati yang keras, itu kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat 21. Hati yang keras menolak untuk melakukan perintah Allah. Hati yang tunduk kepada Allah, Yosua pasal yang ke-24 ayat 23. Hati yang berniat melakukan sesuatu, 2 Tawarik 6 ayat 7. Hati yang dengan setia mencari Tuhan, 1 Tawarik 22 ayat 19. Hati yang mengambil keputusan, 2 Tawarik 6 ayat 7. Hati yang rindu menerima dari Tuhan, Mazmur 21 ayat 2 dan 3. Hati yang terarah kepada hukum-hukum Allah, Mazmur 119 ayat 36. Dan hati yang ingin melakukan sesuatu, Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Semua bagian firman Tuhan ini itu merupakan kehendak manusia, berbicara tentang kehendak manusia. Jadi hati juga merupakan pusat kehendak manusia. Hati merupakan pusat kehidupan. Karena itu kita harus menjaga hati kita. Alasan kenapa kita harus menjaga hati kita. Kenapa harus hati-hati dengan hati kita. Karena pertama, sifat hati kita itu sudah terpisah dari Allah. Ketika Adam dan Hawa memilih untuk menuruti godaan iblis, maka secara langsung keputusan mereka itu mempengaruhi hati manusia. Keputusan mereka untuk melakukan dosa di Taman Eden mempengaruhi hati manusia. Dan hati manusia itu dipenuhi dengan kejahatan. Menurut Yeremia pasal yang ke-19 17 ayat yang ke-9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Kalau versi New International Version itu memberikan pengertian tidak dapat disembuhkan lagi. Hatinya yang membatu tidak dapat disembuhkan lagi. Siapa yang dapat mengetahuinya? Dan Yesus juga menguatkan pernyataan Yeremia ini ketika dia berkata bahwa yang menjadikan najis di hadapan Allah
bukanlah kelalaian dalam mematuhi hukum seremonial, tetapi kesediaan untuk mendengarkan kecenderungan fasik yang tertanam di dalam hati kita. Markus pasal yang ke-7 ayat 21 dan 22 berkata begini. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Karena kejatuhan manusia, maka sifat hati kita itu terpisah dari Allah. Kita perlu mengawasi hati kita dengan benar. Karena beberapa orang sangat percaya dengan kata hati. Saya juga beberapa kali percaya dan mengikuti kata hati saya. Kenapa ngana percaya pada dia? Ngana kasih uang pada dia. Iyo kasih, ndak kenal, ndak juga punya hutang apa-apa, tapi ketika dia minta uang, you kasih saja. Kenapa kamu begitu cepat percaya sama orang? Nggak tahu, karena perasaan, karena kata hati. Ya, nanti orang sadar, ya salah kok tapi kata hati. Setelah dia ndak sepulang tuh doi, terus minta-minta, nyandak tabale orang pedoi. Salah kok tapi kata hati. Karena seringkali kita mempercayai kata hati kita. Yang jadi masalah adalah kata hati kita juga sudah tercemar. Hati kita tercemar dengan dosa. Yang kelihatan baik belum tentu benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Belum tentu, saudara. Saya dibukakan pikiran ketika beberapa kali waktu saya masih mahasiswa, saya ke Gramedia, saya baca buku gratis di Gramedia. Karena kalau mau beli mahal, jadi hari Senin kalau free saya langsung ke 45 ke Gramedia dan membaca buku. Setelah itu saya ke Golden untuk membeli beberapa perlengkapan kebutuhan saya. Waktu satu kali saya keluar dan saya berdiri di depan pintu Golden, ada anak-anak yang datang dan bilang, "Kak, minta doi." "Kenapa?" "Belum makan." Kata hati saya bilang, kasihan ya, belum makan. Saya kasih 5.000, saudara. Ingat waktu itu saya masih mahasiswa. Jadi 5.000 itu besar. Tanya sama Rofi. Saat pergi, makasih Kak. Dia pergi anaknya, datang lagi satu. "Kak, minta, belum makan." Saya kasih lagi 3 kali, saudara. Pergi, datang satu. "Kak, minta," saya kasih lagi. Orang yang keempat datang bukan anak lagi. Sudah om-om, dewasa besar. Dia datang dan dia bilang, "Cowok, penipu dorang. Jangan kasih-kasih. Ngana mau kasih, ngana lia, sabantar ngana 10 orang mau datang. Dorang mau datang satu-satu. So berapa dan ngana ada kasih akang? So 3. Iyo om so lia dari situ ngana kurang kasih-kasih. Jangan kasih." Kenapa? Dorang batipu pangana. Yang kelihatan baik belum tentu benar. Kata hati saya harus membantu dia. Mungkin ada pandangan lain yang berkata, "Ya, kalau kamu mau bantu saya." Bukan maksud itu, saudara. Tetapi mereka memanfaatkan juga kita, ternyata kebaikan hati kita. Tetapi yang kelihatan baik menurut pandangan hati kita belum tentu itu benar dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, satu kali atau beberapa hari ini saya mengikuti sebuah channel di YouTube. Dan saya menonton, bukan follow, saya menonton saja. Karena itu yang muncul. Saya bingung, itu muncul di YouTube saya. Saya lihat lagi. Akhirnya saya search dan saya cari potongan utuhnya. Karena yang muncul sedikit demi sedikit, potongan demi potongan. Dan di sebuah channel YouTube saya menyimak perbincangan tentang seseorang yang memilih untuk mengganti jenis kelaminnya karena masalah hati. Dia terlahir pria
Tetapi kemudian dia sadar bahwa menurut hatinya, menurut kesadarannya, menurut perasaannya, dia wanita. Dan katanya begini saudara, saya kutip dari pernyataannya, katanya, pria dan wanita tidak harus ditentukan oleh jenis kelamin. Yang menentukan itu katanya dokter. Lahir laki-laki, laki-laki. Perempuan, perempuan. Yang menentukan dokter. Tetapi tidak demikian. Menurut dia, ketika dia mengadakan riset, maka dia menemukan bahwa manusia dipercaya laki-laki dan perempuan, dan di antaranya yang dia jelaskan adalah ada wanita yang kelaki-lakian dan ada laki-laki yang kewanita-wanitaan. Dan dia bilang ini diakui menurut riset yang dia katakan. Dan dia kemudian berkata sekali lagi, menurut dia katanya Tuhan menciptakan jiwa kita luas. Tidak tergantung dari jenis kelamin. Karena spektrum yang luas. Dan hal ini mulai dipelajari dan juga disesuaikan dengan apa yang mereka rasakan. Agar mereka bisa hidup dengan manusia lainnya. Supaya terjadi kesetaraan. Tidak ada perbedaan lagi. Wanita atau pria adalah soal perasaan. Katanya. Tidak saudara, ini kebohongan yang mulai dipercaya sebagai kebenaran. Dan generasi kita atau kita sedang dibombardir dengan berita-berita ini. Masalah hati itu tidak menentukan, perasaanmu tidak menentukan Anda laki-laki atau pria. Tidak ditentukan oleh perasaan kita. Karena perasaan kita, hati kita itu telah kotor, telah jatuh. Kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah salah menciptakan manusia. Kalau dia menciptakan engkau laki-laki, engkau laki-laki. Kalau dia menciptakan engkau perempuan, engkau perempuan. Tidak ada yang salah dari penciptaan manusia. Sekalipun engkau lahir dari kesalahan, engkau tidak lahir, engkau tidak salah. Engkau tetap apa adanya dirimu sekarang. Engkau laki-laki, engkau wanita, engkau perempuan. Dan kita perlu menjaga hati kita. Karena benar kata Alkitab, jikalau kita tidak menjaga hati, maka dia akan menuntun kita kepada kebinasaan. Kalau kita menjaga hati, maka dia akan menuntun kita kepada kehidupan. Amsal berkata, dari hati terpancar kehidupan. Jadi kalau demikian, jawaban dari masalah hati kita adalah hati kita harus diubahkan. Katakan diubahkan. Hati kita harus diubahkan. Nah saudara, satu kali saya mendapatkan berkat. Saya diajak oleh seseorang untuk ke showroom mobil. Di showroom mobil saya lihat, banyak mobil. Disuruhlah saya pilih salah satu. Enak ya? Pilih salah satu. Pastor Ramli, silakan pilih mobil yang kamu sukai. Saya tentu pilih yang paling bagus dan paling canggih. Saya lihat fitur-fiturnya mantap ya. Mobil saya sekarang belum ada GPS. Di mobil itu sudah ada GPS. Wah, lebih canggih dari mobil saya. Saya pilih. Setelah itu bikin surat dan dikasih. Ini buat Pastor Ramli. Senang tidak? Senang saudara. Betapa senangnya hati saya. Dan saya mau tunjukkan kepada istri dan anak-anak saya. Mobil baru, kita dapat mobil baru. Sekalipun second. Tetapi tetap canggih. Dia punya fitur GPS. Saya langsung pasang, saya langsung buka. Saya lihat ada fitur GPS. Saya tekan fitur GPS. Dia muncul, ada tulisan home. Saya tindis home. Dia langsung mengarahkan saya. Lurus,
ke depan 250 meter. Setelah itu belok kanan, lurus 100 meter. Belok ke kiri, lurus sekitar 1 kilometer. Di tengah perjalanan saya pikir-pikir, ini kayaknya tidak menuju ke rumah saya. Kok ini rumah saya ada di selatan, dia menuju ke Manado Utara. Mungkin. Dan kemudian saya sadari bahwa ternyata ini mobilnya mobil second. Dan alamat home yang ada di fitur GPS itu alamat rumah pemilik yang lama. Saya harus mengganti alamat rumah di fitur GPS itu supaya saya bisa kembali ke rumah saya yang benar. Saya harus mengganti fitur GPS-nya. Kalau kita mau punya hati yang benar di hadapan Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan, kita perlu memperbaharui hati kita. Dan ternyata di dalam Alkitab jelas bahwa hati kita perlu diperbaharui. Pembaharuan merupakan masalah hati. Mereka yang dengan sepenuh hati bertobat dari segala dosa dan mengakui dalam hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10 berkata begini. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dilahirkan baru dan menerima hati yang baru dari Allah. Kita harus menerima hati yang baru dari Allah. Mazmur 51 ayat 12 berkata begini. Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kata firman Tuhan. Kita harus memperbaharui hati kita. Dengan apa? Dengan meminta Tuhan supaya Tuhan memperbaharui hati kita dengan Roh Kudus-Nya, memperbaharui batin kita supaya kehendak Allah itu akan terus hidup di dalam hati kita. Supaya kita bisa mengerti apa kehendak Allah. Mazmur 119 ayat 34. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 69. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Mazmur 119 ayat yang kedua 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Menjaga hati adalah tugas kita. Tetapi sebelum kita menjaga hati kita dengan benar, kita perlu meminta supaya Tuhan memperbaharui hati kita, memperbaharui batin kita dengan rohnya yang baru. Karena Tuhan menjamin, firman-Nya menjamin bahwa Dia bisa memperbaharui hati kita. Dengan Roh Kudus-Nya Dia akan memperbaharui hati kita. Dan kita harus menjaga hati kita dengan firman Tuhan setiap hari, supaya hati kita yang condong kepada dosa itu kemudian berbalik, condong kepada melakukan ketetapan-ketetapan Allah, hidup di dalam perintah-perintah Allah. Tidak ada cara lain supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus meminta Tuhan memperbaharui hati kita
dan terus menerus menjaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya berdoa supaya bagian firman Tuhan ini bukan sekedar informasi, tetapi bagian firman Tuhan ini akan berbicara di dalam hati kita dan memberikan kita kekuatan batin yang baru, memperbaharui hati kita setiap hari, memperbaharui roh kita setiap hari, memperbaharui batin kita, dan secara sadar kita memerlukan firman Tuhan untuk terus menjaga hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya saudara, ketika hati kita diperbaharui dan firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kita, saya percaya kita akan berjalan dari kemustahilan kepada tidak ada yang mustahil. Orang lain mungkin berkata, saat ini kehidupan sedang sulit. Ada orang yang berkata, membangun kehidupan sekarang itu tidak mudah. Tetapi kalau kita membangunnya berdasarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Bukankah kita sudah mendengar, kita melihat sendiri, kita mengalami sendiri bagaimana Tuhan menyatakan keajaiban demi keajaiban. Saya bilang sama istri saya bilang, wah, kita mesti berdoa ini hampir tidak cukup. Karena mau membeli sesuatu yang kami butuh sesuatu dan mau membelinya, dan kemudian saya bilang, waduh, ya enggak cukup ini. Istri saya bilang, pernah so enggak cukup. Kok kita bilang, oh iya Kang. Bukankah kita mengalami dari ketidakcukupan, kita mengalami jadi berkelimpahan. Saya melihat dan saya laki-laki toh, jadi saya hitung, wah bahaya ini, tidak cukup. Tapi dari ketidakcukupan menurut catatan saya, karena angka tidak berbohong, kok dia satu-satu, kok dia dua-dua. Tetapi dari ketidakcukupan menjadi berkelimpahan. Ada saja Tuhan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya Tuhan juga menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita juga. Dan kalau Tuhan pernah menyatakannya, melakukannya di masa yang lalu, Tuhan juga akan menyatakannya di masa depan, di dalam kehidupan terjadi dalam hidupmu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.